Shalom, selamat pagi semua. Selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kami boleh bersekutu lagi kepadamu ya Bapa. Biar berkat firman-Mu boleh menguatkan kami semua dan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat bertemu kembali. Pagi hari ini saya membawakan renungan tentang ketaatan yang membawa berkat. Saya beri tema ketaatan yang membawa berkat. Kita baca di dalam Ulangan 8 ayat 6. Ulangan 8 ayat 6 dikatakan, oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan takut akan Dia. Itu luar biasa ya ayatnya. Haruslah kita berpegang pada perintah Tuhan. Jadi kalau kita berpegang pada perintah Tuhan itu harus apa yang kita lakukan? Ya harus taat ya. Jadi nggak mungkin kita bisa menjalankan perintah Tuhan kalau tidak ada ketaatan dalam diri kita. Saudara, mungkin ungkapan dunia dikatakan bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Atau seringkali di dunia dikatakan ada ungkapan sengsara itu membawa nikmat. Jadi apapun pergumulan hidup kita, apapun penderitaan yang kita alami, apapun masalah yang kita hadapi, kalau kita jalani dengan penuh kesabaran dan ketekunan serta ketaatan kepada Tuhan, itu pasti ya saudara akan nantinya kita akan menikmati suatu kebahagiaan atau ujungnya ada endingnya, pasti satu hal yang membuat kita melihat perjalanan hidup kita itu proses dan ujungnya pasti Tuhan memberikan kita dikatakan kebahagiaan ya. Kita akan menikmati kebahagiaan. Kebahagiaan ini boleh apa saja ya, terutama kebahagiaan di dalam kita mempunyai damai sejahtera, sukacita, roh-roh yang yang ada di dalam diri kita tuh yang membuat kita tuh boleh menikmati kebahagiaan kita. Pasti Tuhan berikan damai sejahtera, sukacita itu udah pasti ya. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan damai sejahtera dan sukacita itu. Nah, kita peroleh kenapa kita peroleh itu? Karena kita hidup kita taat dan pada Tuhan ya. Taat ini tuh tidak bisa terlepas daripada iman. Kita baca lagi di dalam satu ayat lagi. Di sini dikatakan di dalam Ulangan 6 ayat 17. Ulangan 6 ayat 17 dikatakan, haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan dan ketetapan Allahmu yang diperintahnya kepadamu. Ya, itu udah jelas yang kita boleh berpegang pada perintah, peringatan dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Jadi Tuhan sangat-sangat ingin kita mempunyai hati yang taat, karena dengan ketaatan ini pasti ada akibat atau efek dari ketaatan kita kepada Tuhan, yaitu apa? Membawa berkat buat hidup kita ya, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Berkat jasmani pasti Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita dan kerinduan kita yang menjadi kebutuhan pokok pasti Tuhan cukupkan. Dan kalau berkat jasmani, kita semakin-makin ditambahkan kebahagiaan di dalam hidup, damai sejahtera, sukacita yang tidak bisa dibeli dengan uang dan apapun juga yang dapat kita peroleh secara dunia ya saudara. Jadi kalau orang kaya, orang apapun juga tidak bisa membeli damai sejahtera ya. Damai sejahtera itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kadang-kadang untuk taat ini nggak gampang saudara ya, sangat-sangat sulit karena kita harus kadang-kadang untuk taat itu kita harus kehilangan sesuatu. Mungkin kita kehilangan orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi demi untuk apa? Taat. Terus kadang-kadang taat itu kita sampai berkorban gitu ya, mengorbankan sesuatu dari diri kita untuk kita taat itu. Terus kadang-kadang taat itu kita harus ketakutan ya, dalam kita taat itu kita takut ya. Jadi banyak hal yang harus kita angkat dari kedagingan kita untuk taat ini. Taat ini nggak gampang, sangat-sangat tidak gampang saudara ya. Jadi kalau kita katakan ketaatan sama Tuhan, siapa yang kita harus taat? Ya pada perintah Tuhan, ajaran yang Tuhan lakukan, apapun yang Tuhan perintahkan kita lakukan dan kita menjauhi larangannya. Tapi nggak semua orang tuh mempunyai ketaatannya. Padahal Tuhan katakan ketaatan itu lebih dari segalanya ya, lebih daripada persembahan kita. Mungkin kita sudah rajin ibadah, udah kita ke gereja, udah melakukan segala apa yang Tuhan mau, tapi kita hatinya tuh selalu memberontak sama Tuhan. Itu kadang-kadang Tuhan melihat hati ya saudara, hati yang taat dan tunduk itu satu hal yang luar biasa. Contoh aja ya, kalau kita melihat anak kita ya, anak kita yang kita lahirkan, kita besarkan.
atau ketika dia memberontak dan tidak pernah taat akan apa yang kita suruh dia lakukan gitu ya, itu pasti anak itu dan kita juga pasti ngerasakan sesuatu kayaknya kenapa ya anaknya bisa begini, kenapa ya begitu ya, kenapa kalau kita sudah rasa hati kita sudah tidak baik dan kita kedorong satu paradigma yang tidak kita mencegah dia tidak taati begini nih, pasti kita nggak melihat hasilnya ya. Tapi kalau anaknya udah baik, nurut, mungkin dikatakan apapun yang dia minta, sebelum dia minta kita berikan, karena ini anak baik taat. Begitu juga dengan Tuhan ya. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan kita, kerinduan kita mau apa tuh Tuhan tahu semua ya. Masa depan kita apapun gitu itu, Tuhan cuma butuh satu, hati kita yang taat. Itu aja, satu aja Tuhan ini hati taat. Karena kalau kita mau masuk ke dalam rencana Tuhan, kita mau taat, tidak mengeraskan hati, kita akan melihat ujungnya itu membawa kebahagiaan. Itu selalu karena janji firman Tuhan ya. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, jadi ketaatan ini mengapa kita sangat butuh ketaatan? Itu karena ketaatan tidak pernah terlepas dari iman. Ketaatan adalah bagian atau bukti dari iman kita, dan inilah sebagian yang dipunyai oleh orang percaya dengan persekutuan dengan Tuhan. Jadi ketaatan yang pertama itu ketaatan kita. Mengapa kita harus taat kepada Tuhan? Mengapa kita harus taat? Yang pertama karena ketaatan itu yang akan melahirkan suatu hasil ya. Kalau kita nggak taat pasti hidup kita biasa-biasa aja. Tetapi kalau kita mau berjalan berseiring dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, melakukan perintah Tuhan, meskipun kadang-kadang nggak masuk akal, meskipun kadang-kadang masa sih. Tapi kalau Tuhan udah suruh lakukan, sehingga kita boleh melihat akibat perbuatan ketaatan kita itu pasti baik ya. Karena Tuhan selalu merancangkan hal-hal yang baik dan bukan yang tidak baik ya. Selalu baik. Mungkin menurut manusia tidak baik, tapi Tuhan sangat lebih tahu dia pasti baik adanya. Ya, kadang-kadang contohnya ya tadi Abraham yang mempersembahkan anaknya kepada Ishak. Mungkin secara manusia dia nggak kuat ya, karena anak yang diberikan cuma satu, berpuluh-puluh tahun dia menantikan. Tuhan katakan berikan di persembahan korban itu. Tapi yang Abraham lakukan adalah taat. Itu luar biasa ya. Nggak semua ketaatan itu. Kadang-kadang saya bilang kadang-kadang ketaatan kita itu kita diliputi dengan rasa takut ya. Mungkin nggak ya gitu, rasa takut. Kadang-kadang kita harus kehilangan sesuatu. Tuhan udah berikan, Tuhan ambil. Kadang-kadang kita merasa kekhawatiran dalam diri kita. Itu membuat kita sulit taat ya. Gangguan-gangguan itu yang membuat kita sulit taat kepada Tuhan ya. Terus kadang-kadang yang kedua ini ketaatan tuh yang benar tuh diperoleh dari fokus yang tertuju kepada Tuhan. Jadi kita harus fokus benar-benar kepada Tuhan ya. Jadi contohnya adalah Raja Daud, di mana dia dikejar-kejar oleh musuhnya, yang dia orang bilang dibully atau diapain oleh sesamanya sendiri, oleh keluarganya sendiri, tetapi hati Daud tetap tertuju kepada Tuhan ya. Tetapi hati Daud tetap tertuju kepada Tuhan. Jadi ini fokus yang benar ya. Kita perlu taat kepada pertama adalah karena ketaatan itu yang harus didasarkan pada kasih Tuhan. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita taat ya. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan pasti kita taat. Tadi yang kedua itu ketaatan itu diperoleh kalau kita fokus sama Tuhan ya. Jadi mata kita tetap harus fokus pada Tuhan. Meskipun kadang-kadang untuk berbuat taat itu nggak sempat, atau kita melihat ke kanan ke kiri yang mengacaukan pikiran kita, tapi kita tetap harus fokus sama Tuhan. Dan yang ketiga itu kalau ketaatan yang benar itu menumbuhkan karakter Kristus dalam diri kita. Kenapa kita perlu taat kepada Tuhan? Sebagai pengikut Tuhan kita harus taat, karena dengan ketaatan itu akan menimbulkan karakter Tuhan dalam hidup kita. Lambat laun karakter Tuhan itu ada di dalam diri kita. Ya, demikianlah renungan pagi hari ini untuk kita boleh tetap lagi belajar taat kepada Tuhan lebih lagi. Terima kasih untuk renungan ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau Allah kami yang luar biasa. Biarlah hati kami Engkau bentuk Tuhan, untuk kami boleh tetap setia dan taat akan setiap apa yang Engkau firmankan Tuhan. Terima kasih Bapa, ajar kami sebagai pelaku dan bukan pendengar saja Tuhan. Setiap hari Tuhan Engkau berikan kami hati yang taat dan hati yang rindu dibentuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan berkati.